Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Randu Dongkal adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Kecamatan Randu Dongkal terletak di daerah Pemalang Selatan yang berada di sebelah utara Gunung Slamet. Saat ini kita berada di depan Pasar Randu Dongkal. Pasar yang berdiri dengan bangunan barunya namun penuh dengan polemik dan kontroversi. Tapi bukan bangunan Pasar Randu Dongkal yang akan kita bahas, melainkan cemilan khas Randu Dongkal yakni kacang dongkal. Tapi kita akan bergeser sedikit ke arah utara yakni Masjid Agung Randu Dongkal yang merupakan ikon kecamatan Randu Dongkal selain randu jajannya yang sangat fenomenal. Masjid Agung Randu Dongkal selalu ramai dengan aktivitas keagamaan seperti pengajian, dan pada hari Minggu pagi sepanjang jalan Masjid Agung Randu Dongkal akan dipenuhi oleh pedagang makanan dalam acara festival kuliner. Selain potensi wisata, potensi alam Randu Dongkal juga berlimpah, mulai dari ketersediaan air, cuaca yang sejuk, hamparan persawahan yang luas, hingga potensi perkebunan yang sangat menjanjikan. Dan salah satu hasil olahan perkebunan yang menjadi cemilan serta oleh-oleh khas Randu Dongkal adalah kacang kulit sangrai, atau lebih dikenal dengan nama kacang dongkal. Umumnya rumah produksi kacang kulit sangrai khas Randu Dongkal mendapatkan pasokan kacang tanah mentah dari para petani kacang tanah. Namun ketika kacang tanah mentah sulit didapat karena keterbatasan hasil panen, maka para produsen kacang kulit sangrai tersebut akan mencari sendiri sumber ketersediaan kacang tanah mentah yang ada di pasaran. Di beberapa desa wilayah Kecamatan Randu Dongkal terdapat banyak petani kacang tanah, meskipun luas lahan perkebunan tiap petani berbeda-beda. Namun kacang tanah yang dihasilkan memiliki kualitas yang sangat baik. Ini bisa terlihat dari besarnya biji kacang tanah pada saat panen tiba. Potensi inilah yang dilihat oleh beberapa usaha rumahan untuk memproduksi kacang sangrai khas Randu Dongkal, atau yang lebih populer dengan sebutan kacang dongkal. Menurut para petani kacang tanah, peminat kacang tanah di pasaran cukup tinggi. Permintaan kacang tanah kerap meningkat dari masa ke masa, baik untuk keperluan bahan pangan, pakan ternak, maupun industri olahan cemilan. Tanaman yang berasal dari Amerika ini dengan nama Latte Arachis hypogea membutuhkan waktu panen setidaknya 90 hari hingga 100 hari. Setelah panen, para petani akan memisahkan sendiri biji kacang tanah dan pohonnya. Cara yang paling sederhana adalah dengan memukulkan pohon kacang tanah berulang-ulang kali. Selain dengan cara tersebut, beberapa petani lainnya memilih menggunakan mesin yang didesain khusus untuk memisahkan kacang tanah dari batangnya. Selanjutnya, petani siap menjual hasil panen kepada tengkulak. Namun, beberapa petani lebih memilih menjualnya langsung di pasaran atau mendistribusikan langsung ke produsen kacang kulit sangrai. Sebelum melalui proses sangrai, kacang tanah mentah oleh rumah produksi dicuci terlebih dahulu. Proses mencuci kacang tanah dilakukan hingga berulang-ulang kali agar tanah yang menempel pada kulit kacang bersih sempurna. Setelah kacang tanah dicuci hingga bersih, maka proses selanjutnya kacang tanah tersebut dijemur. Penjemuran dilakukan di atas terpal dengan tujuan ketika kacang tanah kering, maka kacang tanah bisa diangkat dengan mudah.
Adapun proses penjemuran untuk mengurangi kadar air dalam kacang tanah, sehingga diharapkan pada proses sangrai kacang tanah bisa matang sempurna. Dan proses penjemuran yang baik juga akan membantu mempersingkat waktu proses sangrai kacang tanah. Proses sangrai adalah faktor kunci utama untuk menghasilkan kacang kulit sangrai yang berkualitas. Selain pemilihan kacang tanah mentah dan proses penjemuran yang baik, beberapa rumah produksi lebih memilih menggunakan pasir halus yang telah disaring dan dijemur sebagai bahan utama untuk menyangrai kacang tanah. Bahkan pengapiannya pun masih menggunakan kayu bakar. Diyakini penggunaan kayu bakar selain lebih ekonomis juga menjadikan kacang kulit sangrai matang merata. Tingkat kematangan ini dipengaruhi oleh suhu panas yang stabil pada pasca sangrai. Dalam proses sangrai, kacang tanah diaduk sesering mungkin hingga memperoleh hasil kematangan pada kacang tanah yang sempurna. Kacang tanah yang telah melalui proses sangrai selanjutnya akan melalui tahap penyortiran. Tujuannya untuk memilih kacang kulit sangrai kualitas A dan kacang kulit sangrai kualitas B. Kalian tahu nggak sih, selain gurih dan lezat, kacang tanah juga memiliki kandungan gizi, protein, dan lemak sehat yang cukup tinggi. Kacang kulit sangrai yang telah disortir selanjutnya ditimbang dan dikemas dengan berat maksimal 5 kg. Di rumah produksi, kacang kulit sangrai kualitas A dijual dengan harga Rp30.000 dan kualitas B dijual dengan harga Rp28.000. Harga tersebut bisa berubah tergantung musim dan ketersediaan kacang tanah mentah. Selain melayani pembelian langsung oleh konsumen, rumah produksi ini juga mendistribusikan kacang kulit sangrai ke pasar Randu Dongkal dan toko maupun pusat oleh-oleh di beberapa titik di Jalan Randu Dongkal. Buat kalian yang hobi traveling dan sedang perjalanan melewati arah Randu Dongkal, sempatkan untuk mencicipi dan membawa pulang salah satu oleh-oleh khas Randu Dongkal ini.